Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, dan jamaah sekalian, contoh utama dalam Islam itu adalah sinten Pak? Nabi, ya? Nabi. Kemudian turunannya, kalau Nabi itu kesulitan maka kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umarin. Kalau kesulitan mencontoh Nabi, maka Nabi memberikan breakdown. Contohlah Abu Bakar atau Umar. Kalau masih kesulitan lagi, di breakdown lagi. Khulafaur Rasyidin. Masih kesulitan lagi, di breakdown lagi. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, itu contoh kita. Ada yang hafal Pak, 10 orang itu sinten? Ibu-ibu mungkin? 4 orang hafal nggih? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu pasti hafal kira. Kemudian ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Kemudian ada Abu Baidah bin Jarrah. Dan yang terakhir adalah Sa'id bin Zaid. Ini adalah contoh di kalangan laki-laki. Nah, kemarin di maulidan ibu-ibu. Nah, kalau wanita siapa contohnya? Masa disuruh nyontoh orang laki-laki itu? Istri-istri Nabi. Ya? Istri-istri Nabi. Pilihannya lebih banyak sedikit, sekitar 12 orang. Ya. Walaupun nanti ada yang mengatakan 13 dan lain-lain. Sekitar 13 orang. Nah, sekarang kita membahas tentang pribadi yang disebut Nabi, breakdown yang pertama setelah Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana di masa pemerintahannya itu? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sikap daripada Sayyidina Abu Bakar kepada dirinya sendiri dan keluarganya ketika beliau menjadi khalifah. Jadi Sayyidina Umar ini menyadari betul bahwa semua mata akan tertuju kepada beliau. Sehingga beliau sangat bersungguh-sungguh dalam hal mengintrospeksi diri dan keluarganya. Jadi beliau ini berpandangan bahwa tidak ada manfaatnya jika beliau sendiri hidup bersusah payah, sedangkan keluarganya hidup dalam kemewahan. Pasti akan disorot oleh rakyatnya. Pasti itu. Apabila Sayyidina Umar melarang manusia dari sesuatu, maka pertama kali yang dia larang adalah dirinya sendiri, kemudian siapa Pak? Keluarganya, orang yang mempunyai kekerabatan dekat dengan beliau. Kata beliau, demi Allah, jika ada seseorang yang mempunyai kekerabatan dekat denganku, lalu ia melanggar, maka hukumannya akan dilipat gandakan. Jadi kalau ada anak pejabat kemudian melanggar, itu justru hukumannya akan dilipat gandakan. Sebab dia menjadi sorotan setiap mata. Dia menjadi, kalau sekarang itu namanya apa Pak? Public figure. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada yang melanggar dan orang yang melanggar itu adalah kerabatnya sendiri, maka
justru hukumannya akan dilipat gandakan. Jadi Sayyidina Umar ini benar-benar mengawasi dan memantau tindakan-tindakan daripada putra-putranya, sekaligus istri-istrinya dan kerabat dekatnya. Itu ponaan, paman dan lain-lain. Yang pertama masalah fasilitas umum, ya. Masalah fasilitas umum ini Sayyidina Umar melarang keluarganya untuk memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh negara. Masya Allah. Jadi keluarganya tidak boleh ikut menikmati fasilitas umum. Kenapa begitu? Sebab nanti kalau ada keluarganya pemimpin ikut nimbrung di fasilitas umum, maka orang-orang akan mengatakan kasih jalan, ya, minimal begitu, kasih jalan. Akan diberi privilege, no privilege Pak, keistimewaan, pasti itu, Jangan misalnya di sini kedatangan siapa misalnya, anaknya gubernur misalnya, itu sudah kasih jalan, pokoknya diistimewakan. Sayyidina Umar tidak menginginkan itu, walaupun sebenarnya karena dia juga penduduk atau rakyat, dia juga berhak untuk mendapatkan fasilitas umum. Tetapi Sayyidina Umar khawatir nanti orang-orang akan mengatakan kasih jalan atau privilege itu. Suatu hari putranya yang bernama Abdullah, berarti Abdullah bin Umar, yang lebih dikenal dengan Ibnu Umar, salah satu perawi hadis yang terkenal, sering kita dengar. Abdullah bin Umar ini membeli unta, kemudian digembalakan di padang rumput fasilitas umum. Jadi ada padang rumput, tapi padang rumput itu milik umum, siapapun boleh. Siapapun boleh mengembalakan di situ. Tapi kan tadi kerabatnya tidak boleh menggunakan fasilitas umum. Kemudian setelah unta ini gemuk-gemuk, Abdullah bin Umar ini menggiring untanya ke pasar untuk dijual. Tentunya ada yang menunggu, ya Pak. Nah, Sayyidina Umar ini kan sering sidak ke pasar, Pak. Suatu hari beliau melihat kok ini ada unta gemuk-gemuk. Punya siapa? Tanya Sayyidina Umar kepada penunggu unta itu. Milik Abdullah bin Umar, wahai Amirul Mukminin. Dijawab oleh orang itu. Milik Abdullah bin Umar. Berarti anaknya sendiri, Pak. Kemudian Sayyidina Umar ini mencari Abdullah bin Umar. Lalu mengatakan kata sindiran, Pak. Wih, Abdullah bin Umar, hebat. Anaknya Amirul Mukminin, hebat ini. Kemudian ditanya, kenapa unta-untamu kok bisa gemuk-gemuk begitu? Kenapa? Jawab Abdullah bin Umar, unta yang saya beli dulu itu aku giring ke ke padang rumput milik umum, sebagaimana hak setiap orang muslim, kata Abdullah bin Umar. Padahal tadi ada larangan keluarganya untuk memanfaatkan fasilitas umum. Maka kata Sayyidina Umar, mereka itu akan mengatakan, kalian gembalakanlah unta milik putra dari Amirul Mukminin ini dan berikan minum. Dengan kata lain mendapatkan privilege tadi, manfaat atau keistimewaan khusus. Jangan ada yang ganggu. Pilihkan rumput-rumput yang masih banyak. Kira-kira begitu. Itu kata Sayyidina Umar. Kalau kamu mengembalakan di tempat umum, maka selain kamu, orang-orang itu akan mengatakan, ini adalah unta miliknya putra Amirul Mukminin. Maka jangan ganggu dia. Pilihkan rumput-rumput yang terbaik untuk dia. Masya Allah. Wahai Abdullah,
ambil nilai modalmu dan sisanya masukkan ke kas negara. Masya Allah. Jadi putranya ini beli unta, kemudian digembalakan di tempat umum, kemudian waktunya jual, disuruh mengambil harta, berapa harta yang waktu beli itu, nilainya berapa, disuruh ngambil, sementara keuntungannya disuruh memasukkan ke kas negara. Sebab waktu mengembalakan itu di tempat umum, bukan miliknya sendiri. Luar biasa nih Bang ya. Kemudian melarang mengambil manfaat karena kedekatan hubungan keluarga. Suatu saat Abdullah dan putranya yang satu lagi namanya Ubaidillah. Abdullah dan Ubaidillah bin Umar. Ini keduanya adalah putra daripada Sayyidina Umar. Mereka berdua bersama menuju ke Irak dengan pasukannya. Nah, ketika kembali, pasukan ini berpapasan dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah gubernur Basrah pada waktu itu. Abu Musa menyambut mereka dengan istimewa. Lalu mengatakan, aku sangat menghargai kalian berdua. Aku sangat menghargai kalian berdua. Maka jika ada kepentingan yang bisa aku lakukan, akan aku lakukan kepada kalian. Dan ini ada harta yang sebenarnya mau saya kirim ke Madinah untuk Amirul Mukminin. Maka ambillah harta ini, kemudian kalian bisa berbelanja di sini. Berbelanja bukan untuk pribadi tapi kulaan, kulaan di sini, kulaan di Irak. Kemudian setelah sampai ke Madinah, kalian biasa menjualnya. Setelah itu bayarlah harta yang aku titipkan kepada Amirul Mukminin. Paham Pak nggih? Jadi Abu Musa ini akan mengirimkan harta ke Madinah. Kemudian ada dua putra Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, ini ada harta yang akan aku kirim ke Madinah. Nah, saya sarankan kepada kalian, harta ini gunakan kulaan dulu, lumayan, maksudnya begitu. Kulaan di sini, kemudian kalian jual di Madinah. Setelah dijual beres, habis, maka harta yang aku titipkan itu berikan kepada Amirul Mukminin, yaitu ayahmu sendiri itu. Sementara keuntungannya bisa kalian ambil. Masya Allah. Ini saran yang logis Pak. Keduanya pun melakukan itu. Harta ini dibuat kulaan, kemudian dijual di Madinah. Sedangkan Abu Musa menulis surat kepada Umar supaya mengambil harta tersebut kepada kedua anaknya. Nah, sesampainya di Madinah, harta sudah dijual, kedua putra ini menghadap kepada Sayyidina Umar. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah setiap pasukan yang ikut denganmu itu mendapatkan pinjaman sepertimu? Kata Abdullah, tidak. Kata Abdullah, tidak. Kalau begitu, berikan harta itu beserta dengan keuntungannya. Masya Allah. Kalau begitu, berikan harta itu beserta keuntungannya. Abdullah diam. Sedangkan Ubaidillah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak seharusnya berbuat seperti itu. Sebab andaikan uang itu sampai berkurang atau hilang, maka kami berdua yang bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kami berdua yang bertanggung jawab untuk mengembalikan. Umar kemudian mengulangi ucapannya. Kalian berdua berikan harta itu kepadaku. Abdullah tetap diam, sedangkan Ubaidillah kemudian mengambil harta itu untuk diberikan kepada Amirul Mukminin, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Lalu ada seorang sahabat yang waktu itu ikut nimbrung. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika engkau menjadikan
sebagai pinjaman modal buat mereka berdua. Maksudnya apa? Bagi hasil. Dan Sayyidina Umar setuju, Pak, bagi hasil. Jadi harta modal tadi diberikan kepada negara, sementara keuntungannya dibagi dua. Separuh untuk dikembalikan ke negara, dan separuh untuk kedua putra Sayyidina Umar. Akhirnya kemudian disetujui, Bang. Dan inilah pemberian pinjaman modal untuk berdagang yang pertama kali di dalam sejarah Islam. Jadi diperbolehkan, Pak, panjenengan punya modal tetapi tidak bisa bekerja, maka modal itu bisa dititipkan ke orang lain, kemudian 50-50 bagi hasil. Kira-kira begitu ya. Itu diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Sayyidina Umar ini dalam hal memberikan tunjangan kepada pejabat-pejabatnya, ini sangat teliti dan sangat hati-hati. Sangat teliti dan sangat hati-hati. Dan beliau mengutamakan orang yang pertama kali masuk Islam dan keturunan-keturunannya atau berdasarkan nasab. Jadi beliau ini memprioritaskan orang yang pertama kali masuk Islam dan keturunannya. Nah, Sayyidina Umar ini memberikan tunjangan kepada Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid, Pak? Bapaknya siapa berarti? Nama bapaknya? Zaid. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini putra angkat Nabi. Sehingga Usama ini menjadi cucu Nabi dari putra angkatnya Zaid bin Harisah. Sayyidina Umar memberikan tunjangan kepada Usama bin Zaid sebesar 4.000 dirham dalam setahun. Kira-kira setara dengan 320 juta. Berarti per bulan perkiraan 26 juta per bulan. Sedangkan yang diberikan kepada Abdullah bin Umar 3.000 dirham. Setara dengan 240 juta. Kalau satu bulan berarti pinten, Pak? Satu tahun 240 juta. Kalau satu bulan 20 juta. Itu tunjangan yang diberikan kepada Usama bin Zaid dan putranya. Lalu Abdullah bin Umar ini bertanya, "Wahai ayahku, engkau memberikan tunjangan kepada Usama bin Zaid sebesar 4.000 dirham. Sedangkan aku hanya 3.000 dirham. Apa keutamaan ayahnya yang tidak engkau miliki? Apa keutamaan ayahnya yang tidak engkau miliki? Dan apa keutamaan yang dia miliki tetapi tidak aku miliki?" Paham Pak bahasa ini? Jadi mengutamakan orang yang pertama kali masuk Islam dan keturunannya. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahnya lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu ini." Putra angkatnya, Pak, yaitu Zaid bin Harisah. Jadi sesungguhnya ayahnya lebih dicintai Rasulullah dibanding ayahmu ini. Ini perasaan Umar saja, Pak, sebagai rasa hati-hati. Masya Allah. Dan dia lebih dicintai Rasulullah dibanding kamu. Jadi Usama bin Zaid itu adalah bapaknya lebih dicintai Rasulullah dibanding bapakmu ini. Dan Usama bin Zaid lebih dicintai daripada kamu. Paham Pak? Nah, Masya Allah, ini kalau mau ngeten kudu nangis. Jadi anaknya justru dikasih tunjangan yang lebih kecil daripada orang lain. Lalu bagaimana dengan istrinya? Suatu hari Umar ini kedatangan minyak, Pak, minyak kasturi dan minyak anbar. Beliau mengatakan,
Demi Allah, aku ingin mendapatkan seorang wanita yang pandai menimbang minyak wangi, agar minyak wangi ini aku bisa bagikan rata kepada penduduk Madinah. Lalu istrinya mengatakan, ini Atikah ini, Atikah. Istrinya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau itu yang kamu maksud, aku pun bisa kalau engkau mau. Saya pun bisa untuk menimbang minyak itu, kemudian nanti hasilnya akan dibagi-bagi ke penduduk Madinah. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Tidak, katanya. Tidak. Loh, kenapa begitu? Saya juga bisa kalau cuma nimbang saja. Enggak. Kenapa begitu? Sebab saya khawatir engkau mengambilnya dengan cara seperti ini. Sambil memasukkan jarinya ke sini. Kemudian begini. Saya khawatir kalau ada minyak yang nempel di tanganmu, kemudian kamu oleskan ke bajumu atau ke badanmu. Sebab itu sama saja dengan mengambil hak daripada penduduk Madinah. Masya Allah. Sayyidina Umar Al-Faruq, Pak. Masya Allah. Inilah Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab yang sifat waroknya luar biasa. Menjaga dari hal-hal yang syubhat. Dan sangat teliti. Hati-hati dalam urusan agama. Bahkan dia tidak mengizinkan istrinya untuk menimbang minyak wangi. Karena dikhawatirkan yang namanya menimbang minyak wangi pasti kena tangan. Begitu kena tangan dioleskan ke tubuhnya atau ke bajunya. Secara tidak sadar dia sudah mengambil hak daripada penduduk Madinah. Maka istrinya tidak diizinkan untuk ikut menimbang minyak wangi. Masya Allah. Inilah kehati-hatian Sayyidina Umar yang rasa-rasanya sulit ditiru oleh pemimpin-pemimpin setelahnya. Bahkan Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman pun mengatakan ketika menjadi khalifah, sesungguhnya Al-Faruq Umar itu telah menyulitkan generasi penerusnya. Sebab sifatnya yang begitu hati-hati dan sangat luar biasa itu. Lalu apalagi kebijakan-kebijakan Sayyidina Umar yang berkenaan dengan keluarganya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.